Baik, pada praktikum jaringan komputer ini, kita akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu routing dinamis. Ya, pada materi sebelumnya yaitu kita sudah mempelajari mengenai routing statik ya. Kalau routing statik yaitu Anda harus mendefinisikan jaringan yang tidak terhubung langsung dengan router yang bersangkutan. Kemudian untuk routing dinamik itu kebalikan dari routing statik. Yang harus Anda definisikan adalah jaringan yang terhubung langsung dengan router bersangkutan. Baik, untuk routing dinamik ini ya, jadi untuk routing dinamik ini ya sebentar ya ini. Jadi untuk routing dinamik ini itu ada dua jenis ya, yaitu interior gateway protocol sama exterior gateway protocol. Exterior gateway protocol itu tipenya adalah routing jenis path vector. Ya, jenisnya apa saja? Yaitu ada BGP 4 itu untuk ketika Anda menggunakan IP versi 4, BGP MP ketika Anda menggunakan IP versi 6 ya untuk konfigurasi pengalamannya. Exterior gateway protocol ini digunakan untuk routing antar internet service provider ya. Nah, seperti ini, use between internet service providers ya. Ya, jadi kalau misalnya Anda langganan ke suatu internet service provider ya, sebagai contoh UGM langganan ke suatu ISP, maka UGM untuk routing jaringan antar fakultasnya itu tidak boleh menggunakan exterior gateway protocol. Yang harus digunakan oleh UGM ini yaitu interior gateway protocol ya. Untuk interior gateway protocol itu ada dua tipe, distant vector sama link state. Nah, distant vector berarti dia akan mencari path yang terpendek. Kalau link state itu dia akan mencari sesuai dengan kondisi dari ini ya, jalurnya yang terbaik ya. Untuk distant vector itu ada beberapa jenis ya, ada dua, yaitu RIP versi 2 untuk IP versi 4 dan EGRP ya. Kemudian untuk yang IP versi 6 itu ada RIP-NG sama EGRP untuk IP versi 6. Sedangkan untuk link state itu ada dua, OSPF versi 2 sama IS2IS untuk IP versi 4, sedangkan OSPF versi 3 dikhususkan untuk penggunaan di IP versi 6 dan demikian pula dengan IS2IS ya. Baik, untuk lebih lengkapnya kita akan mencoba untuk praktek langsung ya. Kita akan coba melakukan praktek langsung. Di sini ada diketahui suatu topologi. Topologinya adalah seperti ini. Di mana di sini ada semacam internet atau ISP itu dari sini, kemudian dia di ISP ini ada router R1. Kemudian dari router R1 internet akan diteruskan ke R2 dan R3 dan seterusnya. Untuk mengkonfigurasi routing dinamik kita ikuti petunjuknya yang ada di sebelah ya. Step pertama Anda diminta untuk mengkonfigurasi routing RIP versi 2, routing dinamis RIP versi 2 di R1 di sini. Kita klik saja klik kiri, kemudian masuk ke CLI ya, command line interface. Kemudian kita enter. Anda diminta ini ya, membuat default static route untuk semua traffic internet ya yang masuk melalui interface serial 001-nya R1. Jadi serial 00-nya R1 itu ada di bagian mana? Itu ada di bagian koneksi serialnya ini yang berwarna merah, itu adalah WAN-nya. Koneksi WAN-nya. Serial 001-nya mana? Itu yang menuju internet sini ya, berarti yang ini. Ini. Anda bisa melihat dengan menggulir kursor mouse-nya Anda ke sini. Itu kelihatan serial 001. Baik. Pertama-tama untuk mengkonfigurasi default static route berdasarkan ini ya, materi sebelumnya itu Anda harus masuk ke global configuration. Pertama-tama kita di sini karena dia ada tanda panah ke kanan seperti ini, dia berarti masih masuk di user execution mode ya, user exec mode. Untuk menjadi masuk ke global configuration maka Anda harus ketikkan enable, EN saja diketik EN, kemudian kita
kita tekan tab ya, tab pada keyboard Anda, maka akan menjadi autocomplete. Enable, enter. Nah, ini sudah masuk ke privilege exact mode ya. Nah, jadi berbeda level. Nah, ini belum global configuration. Untuk menuju ke global configuration, kita ketikkan perintah configure conf tab spasi tr tab ya, enter. Nah, di sini ada tulisan config ya. Kalau misalnya ada tulisan config, berarti sudah masuk ke global configuration. Ya, ingat untuk default static root kemarin itu sintaksnya adalah ya masih ingat ya. Jadi semua jaringan pada internet atau semua jaringan ini harus didefinisikan semua dengan menggunakan perintah ini, IP spasi root, network address-nya adalah 0000, subnet mask-nya adalah 0000. Nah, kemudian dia menggunakan exit interface ya, yaitu serial 001. Berarti dia tidak menggunakan mode next hop, dia menggunakan exit interface. Berarti exit interface menuju internet kan dia di serial 001 di sini ya. Nah, jadi kita ketikkan serial 001, enter. Ya, di sini nilainya sudah bertambah menjadi 12 ya. Ya, dari 0 tadi menjadi 12. Oke, kita selanjutnya akan melakukan step berikutnya. Anda diminta melakukan konfigurasi protokol RIP. Nah, yang B ini perintahnya seperti apa? Perintahnya seperti ini. Router ya, RIP. Nah, kemudian di enter. Nah, itu yang B. Kemudian untuk router RIP yang kita gunakan itu versi 2 ya. Nah, kemudian Anda diminta mendisable summarization dari jaringan ya. Ya, jadi Anda diminta untuk mendisable ini penyederhanaan beberapa jaringan atau penyatuan beberapa jaringan ya. Nah, perintahnya untuk yang versi var tab 2 ya. Kemudian untuk disable summarization itu perintahnya adalah no spasi ya, auto summary ya, enter. Sudah. Kemudian Anda diminta mengkonfigurasi RIP untuk semua jaringan yang terkoneksi ke R1. Nah, Anda bisa melihatnya di sini ya. Ya. Jadi untuk ketika kita berada di R1, maka ada berapa jaringan yang terhubung langsung ke R1. Ya, ada 1, 2, dan 3. Ada 3 yang terhubung langsung dengan R1. Namun untuk yang ini jaringan yang bagian ini yang menuju ke internet itu sudah didefinisikan menggunakan routing statik, sehingga Anda tidak boleh mendefinisikan lagi. Yang wajib Anda definisikan yaitu yang belum didefinisikan ya, yaitu jaringan langsung yang ini dan yang ini ya. Ya, jadi di sini perintahnya apa? Yaitu network ya, network. Ya, kemudian network address-nya berapa? Yaitu 192.168.130. Nah, dah itu saja tanpa subnet mask. Nah, itu yang lebih enaknya di routing dinamis. Nah, kemudian yang kedua ini network 192.168.2.0. Ya, oke. Nah, setelah sudah, ya, nah, untuk yang bagian D ini itu sudah, maka Anda lanjutkan ke bagian E ini. Ya, ya. Routing update-nya itu maksudnya untuk yang bagian E ini Anda diminta mengkonfigurasi ini port LAN yang ada di bawah router R1-nya itu agar tidak menyebarkan terkait dengan ini paket routing. Informasi paket routingnya itu tidak diteruskan ke jaringan yang ada di bawahnya R1. Ya, itu maksudnya. Nah, jadi content non router so that it does not send out any routing information. Jadi routing informasi dinamik ini hanya terjadi antar WAN saja yang berwarna merah ini. Sedangkan yang berwarna hitam ini itu adalah jaringan lokal atau LAN portnya R1. Ya. Nah, di sini untuk LAN portnya R1 itu kita harus mengetahui itu dia menggunakan apa. Oh, ternyata dia menggunakan gigabit Ethernet 00 ya. Ya, di sini. Ya, jadi untuk mendisable informasi routing update-nya agar tidak sampai di jaringan S1 ini, maka Anda menggunakan perintah pasif
interface gigabit Ethernet 00. Nah, karena di sini interface dari router R1 ke S1 dia menggunakan gigabit Ethernet 00. Ya, kemudian kita enter saja. Oke, nilainya sudah semakin bertambah ya. Ya, kemudian setelah sudah, ya, Anda diminta melakukan update ya, melakukan update default static route yang sudah Anda konfigurasi di ini step 1A ini agar bisa diteruskan ke routing dinamis ke router yang lainnya. Ya, jadi routing statik yang sudah Anda konfigurasinya itu nanti agar bisa tersampaikan melalui informasi routing update menggunakan routing dinamis RIP ke routing ke router lainnya ya. Caranya seperti apa? Yaitu menggunakan perintah ini. Default information originate. Ya, jadi agar informasi traffic internet yang dikonfigurasi menggunakan routing statiknya itu bisa tersampaikan ke router lainnya melalui update informasi routing dinamis RIP ya. Nah, itu maksudnya. Oke, sudah. Ya, kemudian Anda diminta melakukan self configuration ya. Kalau untuk self configuration Anda harus masuk ke bagian privilege exec ya. Jadi exit dulu. Ya, ini masih global configuration, exit lagi. Enter. Nah, ini Anda sudah masuk ke privilege access mode ya. Untuk melakukan self configuration Anda ketikkan perintah ini ya, copy running config ke startup config ya, enter saja. Oke. Ya, jadi kalau misalnya Anda belum di save itu konfigurasi Anda itu masih tersimpan di RAM atau di running config. Nah, tapi kalau misalnya sudah disimpan seperti ini itu sudah masuk ke NVRAM atau ke EEPROM-nya atau storage-nya router ya. Jadi ketika misalnya kalau tadi belum tersimpan kemudian terjadi mati listrik, router tidak menyimpan konfigurasi Anda, ya otomatis Anda harus mengkonfigurasi ulang. Tapi kalau sudah disimpan ya otomatis router akan mengeload konfigurasi yang sudah tersimpan di NVRAM untuk di-load ke running config ke RAM yang ada. Oke, ini untuk yang pertama sudah. Kemudian Anda diminta melakukan konfigurasi RIP versi 2 di router R2 ya. Ya, kita menuju ke router R2. Ya, di router R2 ini Anda diminta mengkonfigurasi RIP ya. Oke, berarti kita masuk ke CLI ya. Oke, enter. Ini user exec. Masuk ke privilege itu menggunakan enable ya, atau Anda singkat EN saja bisa, kemudian tinggal di enter. Kemudian masuk ke global configuration dengan menggunakan ini configure terminal ya, di enter juga ya. Jadi bisa disingkat perintahnya dengan menggunakan perangkat Cisco ya. Baik, di sini untuk konfigurasinya router RIP ya sudah. Kemudian yang 2B Anda diminta menggunakan RIP versi 2 dan disable summarization of network ya. Ya, jadi di sini version 2 saya tidak menggunakan tab karena bisa disingkat. Nah, itu enggak ada error. Kemudian no auto summary ya. Enter. Sudah. Kemudian di sini Anda diminta untuk mendefinisikan jaringan yang terhubung langsung ke R2. Anda lihat di topologi ini di R2 ada berapa jaringan yang terhubung langsung? Ada 3 ya, 1, 2, dan 3. Ya, berarti Anda definisikan 3-nya di sini. Nah, network kita definisikan yang ini dulu. 192.168.2.0. Nah, kemudian yang kedua itu yang ini 3.0 ya, 192.168.3.0. Kemudian yang keempat ini ya, ketiga ini. Ini harusnya network 192.168.4.0 ya, tanpa subnet mask. Baik, sudah.
Nah, di sini kalau misalnya Anda sudah sampai di sini dan nilainya 70% berarti sudah betul, ya. Oke. Kemudian Anda diminta untuk yang D ini 2D, Anda diminta untuk ya tadi mendisable informasi routing update agar tidak tersampaikan atau diteruskan ke jaringan lokal yang ada di bawah R2, yaitu di jaringan S2 ini. Nah, perintahnya sama, yaitu passive interface. Nah, kita nggak tahu ya interface ini apa, kita bisa gulir ini. Oh, ternyata dia gigabit ethernet 00 ya. Gigabit ethernet 00. G saja nggak apa-apa. Ya. Oke, sudah. Kemudian Anda diminta melakukan ini ya, menyimpan konfigurasi sama ya. Exit, enter. Ini masuk ke privilege, copy, running config ya, atau run saja spasi start. Itu boleh disingkat seperti itu. Oke, enter, sudah selesai. Ya, sampai di sini nilai harusnya 75 ya. Ya, kemudian untuk yang step 3 Anda diminta mengulangi seperti step yang kedua ini. Ya, yaitu di R3. Ya, jadi tadi perintahnya seperti apa, kita bisa langsung ini ya, ketikan. Ya, jadi kalau misalnya Anda menggunakan Notepad itu bisa seperti ini. Ya, enable ya kan, configure terminal, kemudian apalagi ya, router ya, router RIP, versionnya 2. Nah, kemudian tadi apa, no auto summary, kemudian untuk jaringan yang terhubung langsung dengan R3 ini ada 2 ya, ini dengan ini. Nah, jadi network 192.168.4.0 dan network 192.168.5.0. Nah, jangan lupa agar paket routing update dinamisnya agar tidak diteruskan ke jaringan S3 ini, Anda harus mendisable ini ya, passive interface-nya untuk R3 di sini, yaitu passive interface gigabit ethernet 00. Ya, saya cek dulu apakah dia 00 atau bukan. Sebentar. Ya, kita cek ini. Oh iya, betul, gigabit ethernet 00 ya. Ya, baik. Nah, di sini kan ketika Anda sudah di Notepad, waduh, ternyata ini kelok ya, nggak bisa di ini ya, sudah saya tulis ulang lagi, harusnya bisa di copy lagi di sini ya, jadi tinggal paste itu bisa. Enable configure terminal, router RIP version 2, no auto summary, networknya itu ya 192.168.4.0 sama ini yang terhubung langsung ya, passive interface gigabit ethernet 00 boleh. Nah, kemudian exit Anda simpan, copy, run spasi start, enter. Oke. Ya, nilainya sudah 100 ya. Ya, Anda bisa melakukan pengecekan connectivity-nya itu bisa di sini. Ya. Jadi kalau misalnya Anda bingung salahnya di mana, Anda bisa melakukan check result di sini. Ya. Nah, kemudian masuk ke assessment item. Nah, ini Anda kelihatan semua. Oh, kalau misalnya ini tanda silang berarti masih belum betul ya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Ya, kemudian untuk verifikasi konfigurasinya, Anda diminta melihat tabel routing yang ada di masing-masing routernya ya. Ya, kita cek dulu di R3. Ya, perintah apa yang harus digunakan, yaitu show IP route ya. Ya, show IP route. Ya, Anda lihat ini sudah. Kalau R berarti dia menggunakan RIP, ya kan? Nah, jadi routing update-nya dari jaringan yang ada di bawah R1, R2, dan R3 sudah tersampaikan di sini, ya kan? Ini ada jaringan 1T0, itu kan berada di R1. Nah, dia melalui mana dan sebagainya kelihatan di sini. Kemudian jaringan yang
ada WAN antara R1 R2 juga sudah terdefinisikan di tabel router R3. Ya, walaupun mereka tidak terhubung ini langsung dengan ini. Ya, kemudian kalau C itu adalah directly connected ya, atau terhubung langsung dengan router yang bersangkutan ya. Nah, jadi di sini ada network address 4.0 ini dan 5.0. Nah, ini. Ya, kemudian default information originate itu ada di sini ada tulisannya ini ya, router RIP, tapi di sini ada tanda bintangnya. Nah, jadi ini adalah informasi static route yang diteruskan melalui routing dinamik dari R1. Nah, ini ketahuan. Ya, jadi kalau misalnya Anda ingin mengetahui ini apa routing dinamiknya saja, ya ini. So IP route RIP. Nah, itu. Ya, kalau misalnya pengen lihat static route-nya atau yang terhubung langsung, nah, Anda ketikkan connected. Ya, ini ada 2 jaringan. Ya, silakan Anda bisa mengeksplor sendiri. Yang di R2 juga sama ya. So IP route. Ya, itu sama. Ya, so IP route connected ya. Nah, ini ada 3 jaringan yang terhubung langsung dengan router R2. Ya, sekarang di R1 so IP route. Ya, itu sama juga. Nah, ini di R1 karena ada static route di R1, maka di sini ada tulisan S. S itu untuk static route ya. Kemudian kalau misalnya ada tanda bintangnya itu adalah default static route. Ya, seperti itu bedanya. Oke, itu saja, silakan Anda coba sendiri. Ya, hanya sekitar 18 menit saja praktikum kita. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita lanjutkan materi selanjutnya.